Welcome to Icebox Podcast by Iceperience.id Localized Movement. Program podcast yang bakalan ngebahas seputaran tentang hal-hal menarik dan unik tentang scene electronic music. Ketemuan sama Sarah Aska hari ini barengan sama Tiara Eve. Hello sister, apa kabar? Baik banget. So happy ya? So happy to see you. Sangat terlihat happy. Biasanya kalau gue liatnya di balik meja sisternya. Gelap-gelap. Gelap-gelap sekarang kelihatannya langsung di bawah lampu. Cerah. Tapi ngomongin soal kegiatan nih kan kemarin kan sibuk sama biasalah misalnya perform dan sebagainya. Ini selama Covid ngapain aja sih? Kosong sih. Kalau misalnya buat DJ memang kosong banget. Tapi emang itu yang gue tunggu dan dicari deh. Kayak I feel so grateful karena gue akhirnya bisa istirahat untuk nggak main. Berbulan-bulan yang biasanya kalau setiap mau istirahat ya palingan aduh sayang nih nolak gig gitu kan. Jadi dengan kekosongan itu gue bisa kayak jalan-jalan, bisa travel awal-awal sebelum lockdown ya. Terus udah gitu bisa lebih kayak go back into myself lagi. Terus udah gitu jalanin company yang baru gue bangun 2 tahun yang lalu yaitu Nude Cosmetics. Dan itu baru dapet investor pas banget day one PSBB. So I feel so grateful. Terus udah gitu juga menggali potensi atau keinginan masa lalu yang belum tercapai ya itu kepending ya. Iya, yaitu jadi rapper dan bikin lagu. Akhirnya gue mau rilis bentar lagi. Wow, berarti ini satu informasi yang penting banget yang akan gue tanyain lebih lanjut lagi. Tapi berarti sebetulnya diambil positif banget ya. Maksudnya Covid banyak hal yang lo lakukan di rumah aja. Tapi sebetulnya ngomongin soal perform di crowd yang banyak, kangen gak sih? Karena maksudnya gini, kalau gue sebagai anak yang menikmati ya, maksudnya kan ya orang-orang menikmati partinya sangat-sangat kangen sama situasi itu. Tapi kalau misalnya lo ya sebagai DJ-nya kangen gak sih perform? Kalau gig yang memang gue mainin karena lagu yang gue suka banget, kangen. Tapi kalau misalnya cuman kayak buat cari duit, enggak. Berarti ada dua hal yang antara banget. Kangen dan enggak. Oke. Berarti memang sebetulnya diambil positifnya aja ya. Tapi ngomongin soal planning nih, kedepannya bakalan banyak banget hal yang dilakuin. Make up, terus udah gitu juga ada planning lain gak sebetulnya? Dari makeup gue mau kayak alihin lebih ke wellness products, kayak lebih ke antiseptics like shower gel, terus udah gitu kayak lebih mass production yang super moisturizing, terus ada home living, ada candles, diffusers, skincare, terus udah gitu ada loungewear juga, hoodie ya, terus rilis lagu baru. Terus ada satu tempat yang mau buka di Jakarta, kebetulan gue juga konsultannya. So ternyata banyak sekali kegiatan dirimu ya sister ya. Tapi ngomongin soal planning lah, ibaratnya kalau planning kan sebetulnya dijalanin begitu aja. Tapi ini kita berbicara soal personal lo adalah seorang DJ. Tiara Eve ini yang gue lihat ya, bukan seperti FDJ pada umumnya. I know lo pasti gak mau banget dibilang female DJ or FDJ. Why? Kenapa? Karena yang gue lihat itu atau yang gue tahu gini, semenjak gue nge-DJ, DJ itu adalah yang gue tahu dan yang gue rasakan adalah sesuatu yang perlu musicality ya. Kayak lo kalau dengerin nge-DJ itu pakai telinga gitu kan, bukan pakai mata, ya kan? Kalau misalnya dengan lo kasih female atau male di belakangnya kayak misalnya singer, lo nggak mungkin kan female singer Rosa or female singer siapa gitu, it's weird, you know. So like I just wanna try to educate people that actually is like DJ is also musician, gitu. Jadi maksudnya bukan sesuatu yang lo lihat cewek nih, cowok nih, pakai baju ini, pakai baju itu, you know what I mean? Because actually DJ is like something that you hear, even though you're closing your eyes, you can hear what do they play. You know what I mean? Itu yang gue coba untuk tanamkan terutama ke masyarakat Indonesia yang masih lumayan tabu tentang per-DJ-an gitu. Tapi kan sekarang kalau itu mungkin gue setuju banget sih. Maksudnya kan itu dari secara personal. Tapi kalau kita lihat pasarnya Indonesia itu kan kayaknya lebih nempel sama hal-hal yang berkaitan seperti itu ya. Jadi itu dah kita harus jadi pelopor. Ini gue sambil ngerokok ya? Iya, silakan. Oke. Berarti memang sebetulnya aku melihat sisi berbeda dan ini ya sebetulnya yang dicari sama banyak orang. Tapi cara lo menyikapi dengan permintaan pasar lah misalnya kan
orang pengennya yang penting seksi. Di Indonesia tuh selalu gitu, yang penting seksi gimana? Pasti sih. Gue ngelihatnya awal-awal mungkin annoying ya, jujur aja ya. Maksudnya kayak lu keluar kota, lu pakai jaket. Boleh buka jaketnya nggak mbak? Nanti perform dibuka nggak jaketnya? I mean like the jacket is part of my style. Like what do you want me to do gitu kan? Apa gue mau jadi stripper atau mau jadi apa gitu di stage lu gitu kan? You know what I mean? Kayak lu panggil gue karena because I have boobs or like what gitu kan? Gue berasa annoying. Tapi kesini jadi kayak gue nanggepinnya udah bener-bener not taking it personally at all. Gue take it santai banget gitu. Dan gue ngelihatnya sebagai kayak ya gue harus mengerti ini akan terjadi karena gue hidup di Indonesia dan gue harus menghargai perbedaan itu dan gue santai aja. Just say no, just be me gitu. Be yourself ya. Tapi pandangan lo sama FDJ yang ada di Indonesia, katakan ini secara general ya, maksudnya ini gue ngomongin general loh. Apa ya, kalau misalnya kayak bertuju sama satu orang, gimana? Maaf ya. Pandangan gue jujur aja mungkin karena gue udah 13 tahun nge-DJ atau mungkin lebih, gue lupa. Awalnya tuh kayak gitu, kayak tiba-tiba ada yang ketangkep, tiba-tiba nyokap gue nelfon gue kayak Tiara, ini ada yang ketangkep di hotel ini, itu teman kamu bukan? Terus I was like, gue kenal aja enggak gitu, kayak tapi it's like masyarakat umum tuh ngeliatnya pokoknya lu DJ lu temenan semua dan lu main di tempat yang sama dan lu pasti kayak ngegeng bareng, you know what I mean? Kayak I don't even know her gitu, kayak gue sedih jadinya, gue sedih kayak apa yang gue bangun dari dulu gitu, maksudnya true musicality gitu dilihatnya cuma semata-mata you have to sell your body and yang laku itu, yang gede itu, yang dibayar gede itu, you know what I mean? Kayak I'm so sad. Tapi berjalannya waktu, apalagi dengan Instagram ya. Gue soalnya nge-DJ sebelum ada Instagram, masih pakai BlackBerry mungkin. Even before BlackBerry, gue lupa sih 14 tahunnya mungkin. Wow. Ya, something like that, iya. Jadi kayak maksudnya lo nge-DJ dilihatnya karena pas lo main, lo bisa bikin flow-nya bagus, terus lo bisa like your music selections and how you mix gitu. Kalau sekarang kayak Instagram lo followersnya berapa? Likes-nya berapa? Gue masukin ini festival kalau followers tuh segini ya. Kalau nggak, I'm sorry, I'm gonna take other DJs who's having followers. I was like, what the fuck? Like, I'm sorry. I mean, like, is this festival or this is like, I understand pasti ada yang mau nyari duit. Iya, I understand. Dulu gue sempet kayak I had the emotion, but now like I have to release it because like I understand from the other side of situation and mungkin itu festival yang memang perlu itu. Tapi yang memang festival atau tempat yang menghargai musicality, melihatnya lain dan mungkin itu carinya yang lain, ngerti kan? Jadi kayak apa vibing lo aja, kayak lo cocok-cocokan. Tapi justru itu uniqueness yang gue lihat dari lo sih, maksudnya kayak aku lihat kamu itu seperti Peggy Go Indonesia. Oh really? Thank you. karena maksudnya gue mencari karena teman gue juga kan rata-rata ada beberapa yang FDJ dan kayak gue sudah terbiasa melihat dia dengan pakaian seksinya terus udah gitu. But I like to be sexy, don't get me wrong. Iya. I really like to be sexy and normal perempuan pasti pengen kelihatan seksi, cuman kan maksudnya seksi kata orang tuh beda ya. Jadi kayak I like karena lo Peggy Go-nya Indonesia lah, dan gue berharap sebetulnya akan ada lo di generasi berikutnya. Amin. Tapi ngomongin juga soal ya maksudnya lo mencoba untuk menjadi beda, to be different, terus udah gitu uniqueness atau ya personal branding yang lo buat. Susah nggak sih maksudnya untuk, karena nggak tau ya kalau Indonesia kan kita barusan juga bahas agak susah, tapi diri lo ngerasa susah nggak? Awalnya pasti susah sih, awalnya pasti susah gitu. Karena gue juga sebenarnya pas nge-DJ ini gue nggak tahu gue ternyata jadi DJ sampai sekarang gitu. Tapi berjalan dengan waktu, all I have to do is just like to believe in myself, just be me. Like yang lain bisa terserah dia mau ngomong apa, you do you boo. You know what I mean? Like kayak ya udah kalau nggak nyambung it's okay, don't take it personally. And we don't have to please them for them. Like you know what I mean? Like just like be us. Kita nggak bisa pleasing everybody. Kita nggak bisa bikin semua orang happy. Kayak misalnya lo main deh di satu tempat di klub, yang ini mau hip hop, yang ini mau electro, yang ini mau techno, yang ini mau house, yang ini mau old school, yang ini mau ini, yang ini bilang ini cheesy, yang ini bilang ini commercialnya. You know, like put your own Spotify. Don't go to the club if you wanna hear something that you like and you think it's good. You know what I mean? Kalau misalnya lu ke club, just appreciate the DJ who's playing gitu. Like whatever you like it or not. Ya bodo amat ya. Yang penting kan ya dirinya sendiri.
Oke. Tapi sepanjang lo berkarya, maksudnya kayak jadi seorang DJ, ada ini nggak sih, ada cerita maksudnya lo pernah mendatangi satu klub terus yang kayak pernah ada cerita itu nggak? Pasti ada banyak. Cuman gue kayak ambilnya kayak lebih ke ya udah, it's just part of my job, so I have to appreciate it. Dan diterima aja kali ya. Iya, tapi aja. ini yang gue penasaran sih. Sebetulnya kehidupan FDJ itu seperti FDJ ya, maksudnya kehidupan lo pribadi sebagai DJ dan FDJ pada umumnya itu seperti apa sih? Kan kalau gue liatnya agak-agak ya. Tergantung nih FDJ-nya siapa nih? Enggak, kita ngomongin lo aja deh. Kehidupan lo sebetulnya sebagai DJ itu seperti apa sih? Gue sih santai banget, asik. Gue santai. Chill abis. Santai apa sih maksudnya? Gue suka sendiri sih. Gue suka I like my time alone. I like to read. Gue suka travel. Gue suka main sama anak gue. Gue suka apa ya? Just like having me time aja, being normal, you know. Like even though sometimes like di rumah gue nggak terlalu dengerin musik dan gue nggak terlalu party karena I just need to naturalize my ears. Ngerti kan? Jadi kayak udah budak gitu loh, kuping lo dijejelin kayak gitu-gitu mulu 14 tahun gitu kan, seminggu 3 kali, and you have to nyari dari 5.000 lagu, terus disortir ke 100 lagu, terus mainin lagi gitu kan, kayak udah capek. Tapi ternyata like lately some of the songs yang kayak misalnya jazz or like slow jams itu ternyata bikin gue happy, gue dengerin di rumah gitu. Jadi ya nggak bisa gue mainin tentunya karena it's very slow. Iya. Tapi seru ya, maksudnya kalau gue denger, karena kan yang gue lihat ya maksudnya DJ terlalu ternyata kayak ya udah aja kehidupannya adalah malam, tapi kalau siang ya udah tidur, istirahat dan sebagainya. Sempet sih ada kayak gitu ya, tapi sekarang kayak gue kayak like pas gue kayak gitu kayak gila, Tiara lo baru bangun jam 1 pagi, orang-orang jam 1 pagi udah lunch time loh di kantor, maksudnya kayak come on man, kayak push yourself harder gitu, kayak gue gitu. Akhirnya gue bikin si company itu. Iya, maksudnya untuk mengimbangi kehidupan yang malam dan siang ya. Tapi sebetulnya cerita lo maksudnya sampai akhirnya masuk ke dunia DJ lah, gimana sih? Dari awal banget nih, karena kan berarti lo, gue aja denger dari zaman BlackBerry, berarti almost ya lebih dari 10 tahun tuh berarti. Iya, awalnya tuh gue bener-bener gak tahu kalau gue bakal nge-DJ sampai sekarang. I don't even know what DJ is before. I don't even go to club. Jadi kayak gue mungkin baru umur kayak 18 tahun, gue belum bisa masuk ke klub juga gitu sama sekali. Kalau sekarang udah? Sekarang udah 15 tahun udah ada di klub tuh kayak Iya. Jadi kayak gue nggak ngerti apa itu DJ, gue nggak ngerti kayak gimana rasanya jadi DJ dan lo harus ngapain, gue nggak ngerti. Cuman waktu itu gue pernah punya temen, terus temen gue ngajarin, temen gue DJ, terus dia ngajarin kayak lo mau nggak gue ajarin DJ gitu ya kan, terus udah gitu boleh kayak gitu. Terus udah gitu ya cuma ngajarin mencet tapi nggak tahu mixingnya kayak gimana, nggak tahu lagunya kayak gimana. Terus tiba-tiba karena gue cewek terus disuruh main, awalnya di IO nggak dibayar gitu, terus ke Bandung juga gue sempet marah apa gitu ya, asli gue lupa apa gitu ya, namanya lupa, something like that. Terus udah gitu disuruh nge-DJ, terus kacau balau, berantakan abis, sampai kayak orang kayak gitu. Tapi gue orangnya emang pro-cam banget sih kali ya, nggak kayak I'm sorry you know. Terus udah gitu gue coba lagi, tiba-tiba otodidak, tiba-tiba bisa mixing, tiba-tiba dipanggil keluar kota, tiba-tiba dari nggak dibayar ada fee-nya sampai sekarang. Dan gue nggak tahu gue nge-DJ sampai sekarang. I really don't know, and I never imagined before like I don't know. Berarti memang itu berjalan gitu aja? Iya, bener-bener cuma dikenalin sama temen gua, saudara gua, terus iseng-iseng doang, terus karena nggak banyak, terus berjalan dengan waktu, tiba-tiba kenalan sama orang, udah sampai sekarang. Otodidak? Iya. Nggak sama sekali belajar, karena YouTube itu udah ada maksudnya? Belum deh kayaknya. Sama sekali? So little, kayak belum terlalu kayak zaman sekarang gitu, masih sebelum BB itu apa ya? Emang ada? Guys, emang ada yang sebelum BB? Handphone biasa deh kayaknya sebelum BB, something like that. Oke, gitu. Seru ya, maksudnya berjalan biasa aja. Gue pengen deh, maksudnya bukan pengen jadi DJ-nya ya, maksudnya pengen ya berjalan gitu aja. Tapi cita-citanya emang dulu ngapain? Maksudnya kan tadi gak ada rencana gue pengen jadi DJ, tiba-tiba ya udah gue jadi DJ aja. Mungkin kalau misalnya zaman dulu tuh gue selalu pasti suka something about music sih, tapi gue nggak tahu mau jadi apa. Yang pasti gue pengen jadi rapper dulunya.
singer, tapi kayak orang bilang kayak zaman dulu, you're not American, lo nggak sekolah di luar apa segala macam, jadi your hip hop or your English is won't be like American or something like that, kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue kubur dalam-dalam aja. Terus sekarang kayak bodo amat gitu, ngerti nggak? Like, Oke. Rihanna aja pertama kali nyanyi aksennya Barbados cuy, so just appreciate uniqueness. Ya. Tapi sebetulnya cerita lo nyemplung ke sini, apakah lo fun dengan apa yang lo lakukan sampai detik ini ya? Maksudnya kalau kemarin sih pasti fun lah, apalagi udah menerima. Tapi sekarang setelah melewati tahun yang lumayan lama nih, kalau unhappy gitu. At the end jadinya gue happy karena maksudnya ternyata di balik DJ itu banyak banget yang gue dapetin. Jadi bukan DJ doang, tapi dari teman, link, whatever it is, experience, terus itu bisa kemana-mana, money wise juga it's good gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkirin kalau misalnya kayak malam minggu kayak udah 14 tahun orang-orang nonton Netflix atau ke bioskop zaman dulu atau dinner, gue kayak harus siap-siap dandan jam 12 malam terus begitu pergi jam 3 baru pulang kayak gitu, atau harus terbang keluar kota gitu. Jadi kayak gue I miss that moment sih. Dikasih kan? Sekarang dikasih dong momennya tiba-tiba COVID ya, positifnya lah ya. Tapi menurut lo nih, gue jadi pengen tahu, lo kan anti banget nih bilang lo sendiri adalah FDJ, tapi menurut lo nih FDJ itu apa sih? Ini pasti beda pandangan FDJ di mata orang sama FDJ di mata lo. Nah, itu gue juga bingung. Kalau menurut lo FDJ itu apa? Kalau lo lihat nih ya, FDJ gitu, lo jadinya kebayangnya apa? Wanita seksi aja. Yeah, right? Jadi kayak ada wanitanya, ada seksinya, bener ya? Iya. Karena gue punya teman terus yang kayak dia dulu FDJ dulu ya, karena akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak punya skill sebagus itu, dan dia bilang kayak, iya gue berhenti karena gue nggak punya skill. Ngomongin soal skill, apakah lo merasa bahwa skill adalah hal yang sangat penting untuk menjadi DJ? Apa cukup seksi aja, cantik aja? Kalau menurut gue temen lu mungkin harus coba lagi sih. Kayak gue nggak percaya. Asa ya. Iya, kayak gampang putus asa aja orangnya. Jadi kayaknya walaupun nggak di DJ aja, kayaknya mungkin it's just the typical of the person, you know what I mean? Kayak kalau misalnya like gue percaya you can be anyone you want if you really focus and give the energy to it sih. Like whatever it is, kalau misalnya lo masih kayak kaku, awalnya pasti kaku, semua orang kaku gitu. Apapun profesinya tuh gue pasti. Jadi menurut gue skill itu bisa di develop sih. Tapi memang ada yang dari bawaan lahir udah ditaruh itu, jadi lebih gampang developnya. Kayak misalnya nih, gue nge-DJ sama gue nyanyi, sama dibandingin sama misalnya siapa deh udah penyanyi beneran, you know, like siapa sih penyanyi Jenny Aiko or like Aliana Barros or something like that, dia udah ada talentnya, jadi dia gampang tinggal develop. Tapi for me like I have to practice more, ya kan, jadi perjalanannya itu yang gue harus ambil. Tapi you wanna be that or not gitu, you know what I mean? Kalau misalnya you wanna be that, you choose that, you work hard for that. I like your spirit. Kenapa ya? Maksudnya kayak gue melihat sosok yang kayak ayo Sar, ayo semangat. Apa nih yang nge-trigger lo sampai akhirnya sangat-sangat semangat kayak gini? Bahkan lo sekarang kan kayak nyemplung ke hal-hal yang lain lah. Apa yang nge-triggernya? Apakah ada dorongan dari kanan kiri keluarga atau justru ya gue aja? That's a good question. It's actually cliche but meditation. Apa tuh? Gue jadi meditation. Meditasi. Iya. Serius? Yes. Itu aja? Iya. Mindfulness, spirituality, soul healing, self acceptance, self love, meditation. Then you can connect to yourself more ya. Dan itu works, bahkan bikin lo sampai seperti sekarang ini. Karena kan Tiara If bukan hanya seorang DJ, tapi bermain ya, jadi gue malah pengen jadi motivator speaker nih, bener aja gue mau ambil license. Nggak apa-apa, ambil aja, sekarang ambil aja, nggak masalah. Dari gini ngomongin life coaching, I don't care. Apa-apa, tapi kan karena itu pengalaman yang lo dapet dong. Yes. Ya dan ya semoga semua ini membuka mata semua orang yang nonton podcast lo kan, yang nonton podcast kali ini ya, karena gue berharap akan ada Tiara If berikutnya ya. Amin. Terus sudah. Karena seru banget ngeliatnya, jadi kayak aku mau jadi kamu seperti itu. Kamu harus bahagia dan bangga jadi kamu juga. Itu adalah salah satu motivasi terbesar aku malam ini. Gimana sih cara lo maksudnya menjalani ini semua? Susah nggak sih? Maksudnya kayak
dari awal 14 tahun sampai ke sekarang gitu, sesusah apa sih? Karena gue yakin nggak akan semudah itu menjadi Tiara Eve yang sekarang. Susah sih pasti, gue yakin. Tapi nggak tahu ya, kan dengan spirit lo sih gue apa ya, susah nggak ya? Kayaknya kayak minggu ke minggu begitu cepet gitu, kayak gig ke gig begitu berjalan gitu. Dibilang susah, I don't even think about it. Kayak it's just like your routine gitu. Kayak kalau misalnya dibilang susah sih enggak sih. Cuman mungkin I just need more time with my family or my daughter or like myself, like at me time gitu. Terus weekend gitu, mungkin travel less gitu. Itu yang bakal gue lakuin ke depannya sih. Karena lo happy ngejalaninnya sih, jadi lo akan merasa. Nah itu dia, kalau gue main di tempat yang gue suka dengan senang hati. Tapi kalau gue main di satu tempat yang gue dipaksa main apa yang sesuai crowd suka, itu gue udah rasanya can I just like get back the money, like give back the money and stop right now and leave the stage. Like itu sering banget. Kayak ayo pumpingin lagi. Pumping itu kayak pressure ya sih, kayak you know, like pumpingnya lu tuh kayak gimana? Pumpingnya gue lagu ini, pumpingnya lu mungkin Tiesto, beda cuy gitu. But if you call me, you have to know what do I play. Like you cannot force me to play something like, for example, like trance or Bobby Stadium or you know, like it's different genre. Like I appreciate all genre, but kalau misalnya di klub itu maunya cari ya itu ya like lo carinya DJ yang kayak gitu, ngerti nggak maksud gue? So before you call me, you have to know what do I play, then you appreciate my music better. Ini banyak banget ya. Gue sih jujur kayak lo udah sih, lo ngambil listen itu terus kayak gue konsultasi karena nggak tahu ya kalau gue ngerasanya karena gue ngerasanya adalah ini suatu ilmu yang harusnya ya semua FDJ, teman-teman FDJ ini harus paham sih soal itu. Jadi biar kayak dari semua yang punya tempat sih. Semua yang punya tempat sih. Berarti happy adalah kunci utama lo ngejalanin. Tapi balik lagi, konotasi orang sama DJ, FDJ itu kan kayak ya seperti yang kita sudah bahas barusan. Cara lo menanggapi soal konotasi jelek FDJ, all about boobs, all about body, not skill. Itu kan nggak tahu ya, lo nanggapinnya gimana? Awalnya sih emang gue annoying, sampai nyari jodohnya susah. Enggak dong, nggak mungkin ya. Berasa deh. Mungkin. Yakin lo tatoan, nyanyi gitu kan. Terus udah gitu lo kerjanya apa cewek nge-DJ. Aduh, ya kan. Yang di sini yang di sana di mana-mana, ya kan. Gitu. Jadi pasti ngerasain. Gak usah lah nge-DJ. Ketawa semua ada cerita nih ya. Ayo dibalik kameranya. Gitu. Jadi kayak lo nggak usah nge-DJ aja, lo sering bergaul aja, lo pasti udah gitu kan, pasti kan. Apalagi kayak orang tua di sana gitu kan. Apalagi gue gitu, maksudnya udah perempuan terus nge-DJ terus tatoan. Wah kemana-mana sih gitu. Awalnya kayak gue berusaha untuk menepis itu gitu. Kayak gue berusaha untuk kayak ngasih tahu semua orang kalau misal gue tuh nggak kayak gini gitu. Tapi at the end of the day, like I just wanna let go of me controlling what people think about me. Like because it's not my priority. Kayak lo corona datang nih di dunia, lo nggak bisa kontrol corona itu pergi atau enggak. Susah lah. Like you cannot control. So like what I do is just like to let go and surrender, and let go of judgment. Kayak like I don't care. Like you can think whatever you want. I'm being me. You do you, boo. I do me. So at the end nanti ntar vibing sendiri, yang mana yang appreciate you, yang mana yang enggak, yang mungkin yang lebih suka this kind of things or like more kind of like female DJ vibe atau apa, nanti vibingnya ke situ, which is okay, nggak ada yang salah gitu. So boleh like what's your magnet gitu aja sih. Seru sih tapi ngelihatnya, karena ya itu dia, di Indonesia Tiara Eve cuma satu, Peggy Go juga cuma satu, jadi kayak that's okay. Jadi buat semua teman-teman FDJ tolong jadilah diri sendiri, tidak apa-apa menjadi seksi ya. Seru banget pembahasan kali ini karena apa ya, gue melihatnya merubah persepsi tentang FDJ sesungguhnya dan DJ. Tapi susah gak sih? Lo kan barusan bilang untuk cari pasangan aja sesusah itu because you are DJ terus udah gitu with tato.
gimana ya, maksudnya cara lo bersaing dengan semua teman-teman FDJ atau misalnya DJ yang lainnya? Nggak tahu ya, gue nggak pernah bersaing. Kayak for me like everyone like has their own uniqueness, kayak pasti orang beda-beda. Kayak even kita nggak nge-DJ pun kita beda-beda, semua punya sesuatu yang beda, punya taste yang berbeda. Menurut gue itu yang harus dihargain aja sih. Terlepas itu jelek atau buruk, it's the society kan, gitu. Lo nggak bisa judge ini baik atau buruk, tapi buat orang yang suka itu baik. Ngerti nggak lo maksud gue? Jadi kayak persepsi ya terserah gitu. Akhirnya at the end like balik lagi aja. Balik lagi gimana orangnya ya. Tapi apa sih yang udah lo dapetin sebagai DJ? Maksudnya kan tadi lo melakukan hal being a normal people pada umumnya. Apa yang lo dapatkan spesifik dari DJ nih? Gua hanya karena dengan DJ gue dapet ini. Meditasi lagi nih. Meditasi lagi nih. Soalnya banyak banget. Oke. Salah satu lah yang paling maksudnya kayak ngena banget dan nempel sama diri lo itu. Self-worth. Kayak you feel like I feel more worth it because of my capability. I feel more worth it because like I can express what do I have inside me. Kayak gitu sih. Dalam ya berarti. Gue nggak tau ya, jadi baru ketemu tuh udah kayak ini otak gue sudah banyak pertanyaan, sudah diajak meditasi, terima kasih, jadi gitu rasanya. Tapi kan ini berarti ngomongin DJ udah hatam lah, maksudnya kayak hidup lo hampir lebih dari 10 tahun lo berkecimpung di dunia itu. Gue sempat lihat lo beberapa kali di film Jakarta Undercover. Itu adalah film yang wow, Tiara If lo ini main yang kayak biasanya gue liatnya di DJ, terus udah gitu main film. Kalau misalnya disuruh milih antara main film atau music, dua-duanya kan milih milih kalau misalnya dia suruh milih antara dua itu, lo pilih mana? TikTok, that's hard. Oke guys. Karena total loh film itu sangat total. Iya, tapi gue suka sih. Coba pilih. Kalau emang lo hanya dikasih kesempatan, gue hanya akan boleh satu nih kayak film. Really? Kenapa? Duit lebih. Enggak, justru duitnya jauh lebih DJ. Duitnya nggak lebih gede main film. Kalau film itu, lo invoice-nya 3 termin. Oh gitu. Bayarnya, ini orang-orang produksi pasti tahu. Kalau DJ sejamar cash and carry. Gitu bedanya. Tapi kalau misalnya filmnya kayak apa ya, gue bisa jadi sesuatu yang gue nggak bisa di Tiara If. Ngerti nggak? Kayak misalnya lo kasih karakter ini, lo jadi kayak bisa berubah di situ. Seru ya? Kayak lo you're playing with people's emotion. Even DJ sebenarnya kayak gitu kan. Lo mainin people's emotion kan, tapi kayak ini kayak lebih dalam aja gitu. Pengen main film apa lagi nih setelah ini? Kan itu tembak-tembakan. Bu, kenapa ada pilihnya tembak-tembakan, sister? Suka aja, karena dulu ngefans sama Angelina Jolie. Wow, akan ada Angelina Jolie Indonesia loh. Amin. Jadi tolong para produser ya, PH, tolong Tiara If main film lagi. Ngomongin juga soal film nih. Lo lagi suka nonton film apa sih? Sekarang pasti banyak di rumah dong. Tentang spirituality. Kayak kalau misalnya di Netflix tuh kayak The Secret, The Secret, Law of Attraction itu, terus Heal itu juga nyambung, terus Hip Hop Revolution is actually nyambung sama jadi hip hop gimana dari yang makannya junk food sampai mereka jadinya tone, terus jadi efek sama apa yang dia keluarin dari musicality-nya and creativity-nya. Jadi so what you eat and what you think every day it actually affects your creativity. Itu Hip Hop Revolution, terus sama The Game Changer. Wow, film-film yang sebetulnya aku belum nonton sih, tapi ini itu wajib. Itu wajib. Di antara semua film itu satu film yang lo suka banget, dan itu menurut lo kayak itu sebenarnya mungkin bukan film kali, itu more kayak dokumenter kali ya. Kayak gue film kadang-kadang gue mikir kadang-kadang kalau emang nggak bagus-bagus banget, I feel like I'm wasting time. Gitu. Jadi kalau dokumenter itu kayak udah pasti, ilmu pasti berdasarkan research dan kepastian gitu. Jadi gue kayak lebih gitu, this is knowledge gitu. Jakarta Undercover, Tiara If beradegan seperti itu.
Ya beneran gak sih? Enggak. Sorry ya, itu beneran gak sih? Kalau gue ciuman iya, gue ciuman sama Mbak Imong, gue ciumin sama Oka. Sama Oka, sama Lukman Sardi, no, sama Om Tio. Sama Om Tio itu digebuk beneran. Iya, Om Tio gebuk gue beneran karena supaya dapet gitunya. Oh banyak sih itu. Banget. Terus udah gitu sama Om Tio beneran, sama Oka beneran, sama Baim beneran, tapi adegan yang lainnya enggak. Jadi tolong ya, yang komen-komen netizen itu adegannya kok maksimal banget, itu nggak beneran. Berarti dia jago banget main filmnya. Iya, sama kameramennya jangan lupa dan lighting-lightingnya. Oh iya dong, tentu. Editornya ya kan. Ya susah sekali ngedit-ngeditnya ya. Tapi film itu tuh kayak beneran banyak hal yang gue dapet. Maksudnya kayak, oh Jakarta, oh seperti itu, oh seperti ini. Seru ya main film lagi. Nextnya pengen main sama siapa deh? Kalau tadi kan ya cium Mbak Imo udah. Maksudnya udah gue bukan ngomongin adegan ciumannya ya, maksudnya kayak next aktor yang pengen lo ajak untuk ngobrol. Kenapa itu bisik-bisik ciuman-ciuman? Kok bagian ciuman-ciuman bisik-bisik? Coba siapa nih? Kira-kira kalau nggak aktor Indonesia, aktor luar deh, karena kalau Indonesia mungkin akan langsung terwujud ya. Kayaknya kalau untuk main nama siapanya kayaknya gue nggak ada kepikiran sih. Tapi Cita-cita. untuk gue jadi siapanya di film itu mungkin lebih yang kayak itu kayak like semua filmnya Angelina Jolie sih. Kayak itu gue banget gitu. Emang apa sih yang lo suka dari Angelina Jolie? Maksudnya apanya yang lo suka? Dia nggak banyak ngomong. Pas kayak like all the scene, kalau misalnya orang dia nggak banyak ngomong, dia cuma main di mata doang, lo ngerti maksud dia apa. Kayak you just like feel the vibe, like from the expression you know that actually like she's, for example, like angry or mad or like wanna kill somebody or horny, for example. Iya kan? She just like oh my god. Iya. Kayak siapa sih yang nggak bergairah? Iya kan? Terus kayak mau nembak aja tuh nggak heboh gitu, itu dia cuma seksi aja gitu. Kayak already get the vibe. Jadi kayak buat gue. Ayo dong main film. Gue kayak ayo dong main film lagi. Jadiin Angelina Jolie Indonesia. Amin. Tapi seru karena lihat Tia Raif maksudnya kayak ternyata punya personal yang berbeda di depan kamera, depan orang, dan secara pribadinya ya. Ngelihat looks lo sangat-sangat santai, tidak seperti aku yang harus pakai heels dan sebagainya. Emang nggak apa-apa sih, tapi kenapa sih maksudnya lo berpenampilan seperti ini? Apakah itu jadi tuntutan karena lo pengen mencoba untuk menjadi beda, atau justru karena ya gue gini? Awalnya sih gue zaman pakai heels, gue sering banget pakai heels, cuman mungkin karena udah umur bisa. Langsung kayak itu tidak bisa dielak itu karena udah umur. Ya Allah, betisnya gitu kan, terus lu ngadiin 2 jam gitu, Tuhan. Kayak mungkin duit yang mungkin dari 15 juta rasanya kayak 200.000 gara-gara si betis itu gitu kan. Cuman ya selain itu mungkin gue lebih ternyata comfortable dengan itu. Mungkin pertama gue nge-DJ, gue ngeliat itu sebagai sesuatu yang harus jadi orang-orang yang kayak orang-orang yang ada di sana, ya kan, mungkin kayak glamour lah, pas segala macem. Terus like berjalannya waktu, gue lebih kayak ke jati diri gue sendiri gitu. Kayak lebih nemuin ternyata gue comfortable dengan gaya ini. Ternyata gue tuh kayak gini. Tapi kadang-kadang gue juga pakai heels. Cuman kalau misalnya kayak acara mungkin pembukaan event or launching gitu. Oke. Ini bener deh Peggy Go Indonesia. Jadi kalau lo lihat Peggy Go Indonesia, ya. Terima kasih. Seneng ya, seru banget loh. Tapi karena pasti kalau kayak gini ada kebiasaan-kebiasaan yang harus lo lakukan sebelum lo perform. I mean kayak lo yang menjadi normal pakai heels, gue boleh pakai kaki nggak sih? Boleh nggak sih? Nah inilah Tia Raif yang aslinya, katanya langsung kayak joget-joget. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi ini balik lagi. Langsung tapi sebelum perform ada ini nggak sih, kayak nggak tau ya, kalau gue lihat ada beberapa ritual yang bisa dilakuin. Lo punya kayak itu adalah hal yang harus gue lakukan sebelum gue muncul depan orang dan depan kamera gitu. Kalau dulu kayak lebih me time kali ya. Jadi kayak in order for me to make people happy, like I have to be whole dulu. Kayak maksudnya kayak santai, chill gitu. Maksudnya kayak apapun itu pokoknya lay down gitu, nggak banyak mikir. Kayak maksudnya bener-bener kayak full sampai I'm ready and then it's like I can give the energy gitu. Kalau terakhir ini setahun ini mungkin meditasi kali ya. Gue meditasi dulu. Itu baru hanya lo lakukan setahun ini? Setahun ini. Baru setahun ini.
Oh, perbedaannya apa nih? Maksudnya kan lo berarti baru melakukan ini baru-baru, sedangkan lo sudah berkarir sangat-sangat panjang gitu. Apa perbedaannya lo temukan? Perbedaannya gue lebih bisa percaya sama apa yang gue mau mainin. Gini, kalau misalnya sebelum meditasi, gue lebih kayak apa yang buat nyenengin crowd. Kayak dari sini formulanya ke sini pokoknya revenue-nya klubnya bagus, jogetnya penuh di dance floor, terus orang nggak pulang, terus happening. Iya, itu berarti gue udah happy. Nah sekarang like after meditation, gue tetap pleasing the crowd, tapi juga gue selipin yang guanya yang mungkin crowd nggak tahu, tapi gue suka gitu. Jadi kayak lebih kayak gantian yuk atau kayak balance yuk gitu. Kayak gue ajak crowd juga kenal gue gitu dari lagu yang gue suka walaupun mereka nggak tahu. Justru dikenalin ya? Yeah. Justru dikenalin dengan yang mereka belum tentu tahu, jadi tahu gitu. Aku mau kamu nggak mau ini lagi aja beneran buka konsultasi, buka kelas online? Mau. Iya. Kita tekan ya. Seru deh, tapi ada kebiasaan-kebiasaan lain nggak sih? Maksudnya kan biasanya selain itu ya, kayak gue harus riders misalnya, ya biasanya riders itu adalah hal yang harus lo punya kayak satu barang atau satu hal yang kayak lo harus bawa sebelum lo perform or apapun yang lo lakukan. Kayaknya gue nggak seribet itu sih. Mungkin karena gue nge-DJ dari 14 tahun yang lalu ya. Di waktu dimana DJ itu belum seartis sekarang, guys. Jadi gimana? Gimana? Kayak sekarang DJ itu kayak maksudnya benar-benar mereka udah treat well, which is good karena festival dan lain-lain. Tapi gue berangkat dari 14 tahun lalu yang which is kayak lo minta Garuda aja susahnya setengah mati. Gitu kayak ngerti nggak lo kayak itu balik lagi ke budget sih. Iya kayak gitu, maksudnya DJ itu dianggapnya benar-benar cuma sebelah mata, apalagi cewek kayak maksudnya pokoknya lo cuma main buat ini, lo tuh salah satu dari penghibur kita gitu, ngerti kan lo? Jadi kayak gue berangkat dari situ, jadi gue lebih menghargai dan lebih kayak kebiasaan kali ya sama yang santai itu. Jadi pas gue udah sampai sekarang, pas riders orang-orang minta ini apa, tempat apa, terus coklat ini mungkin segala macem, pisang apa segala macam ya, mungkin kadang-kadang gue minta pisang supaya gue suka lapar kali ya. Iya, cuma maksudnya kalau enggak juga gue nggak marah sih, karena udah kebiasaan aja. Maksudnya kayak like I grew up with like nothing like from here, you know, so dari kayak nggak tahu sih. kayak jadi untuk yang mau bikin event, ingat ya, TRF nggak ribet kok riders jadi tapi ya seenggaknya pesawat sama hotel oke lah ya. Iya, tapi kalau sekarang mungkin jadi itu, jadi pesawat harus nyaman, hotel harus nyaman, karena gue jadi kayak menghargai weekend gue yang harusnya gue bisa santai tapi jadinya kerja, tapi kerjanya juga gue mau itu happy supaya gue bisa membahagiakan orang lain juga. Itu tapi gue setuju sih, karena mood itu adalah kunci nomor 1. Nyaman nomor 1. Sepanjang sejarah nih lo sebagai DJ 14 tahun, lama banget lo. Pernah ada gak sih, maaf ya bapak-bapak laki-laki yang kayaknya nyesel banget kayak ikut yuk gitu, pernah sih? Karena kalau ya maksudnya jangankan DJ, wanita yang ada di situ aja mungkin kalau dibungkus-bungkus pernah kali ya. Untungnya sih enggak sih. Untungnya kayaknya nggak pernah ada yang segitunya sih. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani sama sekali. Gue nggak tahu apa itu gue hoki atau memang mungkin mereka tahu, maksudnya dia bisa ngedapet vibe-nya, the energy is I'm not like that. Karena mungkin lo sendiri mencoba untuk tidak seperti mereka. Maksudnya kan dari tadi juga lo bilang kalau gue mencoba untuk ya tidak terlalu but I mean like don't get me wrong juga ya, maksudnya kayak kalau misalnya in a club like I found someone hot, like I'm gonna go naughty too at the same time, like I'm gonna like shake my ass in front of his face, like you know, like if I found it's like it's hot ya. Tapi kalau nggak ada sih, apa mungkin lupa kali ya, kayak gitu mungkin lupa. Kalau yang sudah beristri dan lain-lain atau kayak maksudnya perlu olahraga lebih banyak ya mungkin ya nggak dulu gitu, ngerti ya? Jangan dulu lah, kayak nggak dulu lah ya. Tapi kalau misalnya focus on yourself first. Tapi kalau misalnya lo tiba-tiba misalnya ada, ini kita berhayal ya, tiba-tiba ada gitu kayak yuk ikut tuh, lo akan kayak gimana? Misalkan lo berarti tidak terbiasa dengan itu ya, tapi seandainya itu terjadi. I'm sorry, I wanna go home because I wanna rest and then I wanna catch my flight tomorrow. Ini adalah yang mungkin nggak semua orang lakuin deh. Tapi wow, sangat-sangat merubah persepsi aku loh, karena ya tahu kan, ya maksudnya ya barusan gue bilang jangankan DJ, maksudnya orang-orang yang di bawah aja tuh kayak kalau ada yang goda-godain still dikit ikut pulang. Tapi ngomongin soal tadi kan berarti lo strict
Gak, gue bukan tipe DJ yang seperti itu. Tipikal cowok lo. Tapi again ya, gue striknya mungkin karena mungkin gue nggak vibing aja. Ngerti kan? Ngerti banget. Tapi kalau misalnya vibing ya I can be cheap too. Oh you gitu. know? Oke. Tipikal cowok untuk menjadi pendamping Syarif. Yang pasti lebih laki dari gue sih. Emang kenapa? Emang kenapa ada masalah? Banyak cowok yang trying to be a man, but actually the inner is not. You know what I mean? Kayak gue laki, gue nggak boleh nangis, gue harus kuat, gue harus ini, gue harus itu. Tapi sebenarnya mungkin dalamnya sebenarnya they cannot handle pain, they can, you know, like kayak masih banyak yang harus di-evolve, di like being mature about it, you know, kayak sekolah dulu deh di hidup. itu teguran banget tuh kayak lo. Sekolah dulu sampai lulus. Mau di jalanan, mau di mana terserah gitu. Ternyata ini sangat-sangat apa ya buat gue, selain pembelajaran sebetulnya ini adalah hal yang kayak harus diingat sama. Oh, gue ketemu. Apa tuh? Fisik cowok. Oh, itu. Lu begini-begini kan gue kagak paham ya. Fisik cowok lah. Lucu, jangan dikat. Ya lucu aja. Coba fisik cowok ya, juga fisik cowok. Lebih tinggi dari gue. Terus asik-asik. Gemas. Terima kasih loh dibantu loh. Asik. Tatoan asik. Oh, tatoan. Oh, kamu rasa kamu jadi tipikal dia. Asik. Oh, dia. Banyak. Apalagi tipikal ya? Nggak kayak dia kan tapi bisa jadi, kenapa enggak? Bisa loh. Bisa. But you cannot say like nggak kayak dia, why? You know what? Gimana? Ini ada kamu di belakang kamera pemirsa. Editornya selamat ya, Anda ngeditnya banyak loh ini. Tipikal spesifik atau udah kan tadi kan tinggi. Lebih tinggi dari gua kalau fisik ya. Lo tinggi berapa sih? I don't know, maybe 170. Mungkin ada 109 ya? Itu minder. Jadi apalagi buat kamu yang di belakang kamera, jangan harap 170 aja tuh dia minimal. Kalau kayak artis kayak pengen cewek. Ada yang takut sama saya nggak? Susah loh ya ternyata untuk jadi pasangan Tiara If. Jadi nggak juga sih, cuman kayak artis. Enggak, tapi itu susah loh. Itu susah tinggi dan yang pasti mengerti akan kegiatannya Tiara If. Karena iya, tapi mungkin kalau gue mungkin fisik tuh nomor 3 kali ya. Yang penting mentalitinya kali ya. Yang penting ini. Enggak juga. Like dulu, like kalau waktu umur 20 tahun, oke. Masih ada materi-materi yang itu kayak gitu gue akuin ya, tapi sekarang kayak udah beneran males ya. Ini bukannya gue muna ya guys, maksudnya I've been there gitu. Maksudnya we been those kind of things, apalagi maksudnya lo jadi DJ, lo kenal ownernya klub lah, apa segala macam. Terus yang ke klub juga maksudnya yang udah pasti bisa buka botol ya, of course like you've been knowing those person gitu when I was like 20 gitu kan. Tapi gue ke depannya kayak gue akhirnya pacaran sama yang misalnya banyak duit atau apa, gue berasa di kerangkeng emas, and that's not me. You know, kayak I wanna live my life YOLO, you only live once. Kayak I wanna be me. Dan gue orangnya begini, kalau misalnya lo mungkin diatur sama perduitan itu kan lo harus ngikutin apa yang dia mau dan manipulatif sama apa yang dia mau. Misalnya dia sebenarnya pengen punya cewek lain, lo nggak boleh keluar, lo nggak boleh kesini, sebenarnya lo cuma takut ketahuan selingkuh aja lagi. Ngerti nggak lo kayak capek gitu kan? I mean like at the end of the day, like yang lo cari adalah your inner peace kan, your inner strength, your inner words gitu. Like money is just the bonus, yes. We need money, tapi kayak at the end kayak it's not. Tapi itu adalah hal yang bikin lo susah untuk dapat pasangan gak sih? Maksudnya gini, mungkin untuk alhamdulillah ngantri-ngantri aja sih asik. Oke, Anda tersingkirkan. Ngantri-ngantri aja. Maksudnya kayak aku melihat kamu sebagai wanita independen banget. Maksudnya kayak gua lakuin ini itu. Tapi maksudnya kan cowok minder gak sih? Minder kan? Masa sih kenapa? Coba kasih tau kenapa minder? Pasti minder lah karena nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Ketik. Tapi itu minder loh, maksudnya. Tapi itu tidak mempengaruhi sama sekali apa yang. Mungkin apa. Makanya gue juga sering banyak bilang sih kayaknya. Sempat gue jomblo setahun gitu ya. Jomblo cuma setahun doang.
Iya, buat gue lama sih. Enggak ya? Berarti dia laku guys, berarti tidak sesusah itu. Ya oke, buat gue itu lama. So waktu gue jomblo setahun kayak cowok lo sekarang siapa, nggak ada. Kenapa? Ya mungkin mereka kenapa nggak tahu, nggak dapet aja, gue bilang gitu kan. Terus mereka kayak mungkin minder kali kalau nggak kayak udah kayak keinian duluan, kayak why, like kaget dulu ya. Nggak, gue bingung emang apa sih match-nya. Enggak tahu karena sumpah gue bingung. Enggak, karena kalau gue melihatnya gue sebagai perempuan yang maksudnya kayak biasa aja terus ngeliat tuh tiba-tiba yang kayak apa gini. Nah apa Enggak, karena sekarang gini, lo 14 tahun berkarir terus udah gitu lo melakukan A, B, C, D dan sebagainya. Bahkan tadi lo sempat sebutin kalau ya gue cowok gue nggak perlu begini-begini tuh justru bikin cowok minder. Kalau gue ngeliatnya gitu, iya gak sih? Nggak tahu, gitu gak sih? Minder tuh kan, minder. Kayak kenapa? Maksudnya gue bingungnya sampai orang minder tuh ngeliat gue kenapa? Gue kan nggak pajang-pajang Hermes yang bikin kayak si Kylie Jenner. Justru karena personalnya, gitu gak sih? Lo merasa begitu gak? Atau justru kayak ya udah, enggak juga. Berarti salahnya mereka sendiri sih, mereka insecure aja. Asik. Jadi kayaknya gue nggak sampai intimidate itu gitu, ngerti nggak lo maksud gue? Kalau misalnya ternyata my personality intimidating people, like ya mungkin that's some of the blockages is actually their insecurities aja. Jadi jangan insecure, tolong buat cowok-cowok. Mungkin punya cowok tapi ada deh, asik. Ini mau dikasih tahu nggak siapa? Boleh? Enggak, karena belum ada. Maksud gue emang sekarang nggak ada. Oh belum ada. Tapi oke, belum ada guys. Belum ada. Oh belum ada. Deket doang. Asik. Tapi mungkin gini ya, mungkin terakhir gue baru putus pas gue balik dari Amerika dulu. Maksudnya tahun lalu cowok gue tinggal di Amerika, terus udah gitu karena corona kita putus karena long distance, susah terbangnya lagi. Iya, terus dari situ kayak maksudnya gue mau coba santai dulu, terus udah gitu terus kalau ada yang deket, maksudnya gue nggak mau langsung kayak oke, pacaran, you're mine, I'm yours, whatever, like itu pasti go with the flow lah. Tapi gue nggak mau yang sampai di gituin. Apa sih, kenapa sih label sekarang gue gemes deh sama label ini, asik. Wait, gue gemes loh. Kalau misalnya nih kan cowok-cowok ngantri ini kan masih free nih ya. Amin. Oh ya. Harus dong, harus kayak gitu. Satu pesan yang pengen lo sampaikan buat cowok-cowok yang ngantri di luar sana. Don't chase. Kalau don't chase, which means jangan ngejar guys. Kalau lo ngejar kayak kucing lari terus. Kalau misalnya lo ngejar kayak tikusnya lari terus. You be yourself, focus on yourself, and then you attract tuh menarik. Kalau bukan menarik jadi menarik ya. Attract tuh bahasa Indonesia apa sih? Attract, like attraction, like attract aja gitu. Kayak you focus on yourself and then you attract, nanti it will come to you. Itu akan ngikutin sendiri ya? Iya. Itu akan dengan sendiri. Iya, kalau lo kejar, lo pasti lari, mau duit, mau karir, mau cinta, whatever yang lo kejar pasti itu akan lari. Susah, berasa nggak? Semua pasti berasa. Itu karena lo kejar, tapi you have to affirm that it's already yours. Somehow you feel your inner peace, kayak lo udah santai aja dan lo feeling grateful of your life, then it will come to you gitu. Kayak long short story ya, kayak misalnya lo suami istri, suaminya ngasih sandal jepit ke istrinya gitu kan, terus udah gitu istrinya misalnya, iya apa tuh sandal jepit doang, gila kali ini harganya berapa sih, males. Jadi suami lo malas nggak ngasih, ya kan? Terus tapi kalau misalnya istrinya kayak, thank you sayang, itu tuh aku bisa pakai buat nyiram tanaman, terus ke dapur, karena dapur aku lengket lalala. Jadi suami lo pasti mau ngasih lagi kan? That's life gitu. Maksudnya kayak when you feel grateful about small things that the universe or the world or God like gonna give you more. Tapi kalau misalnya lo nggak bersyukur sama apa yang lo punya, even though just small things like a nafas, lo bakal diambil malah, ngerti kan ya? Bisa juga. Wah, terima kasih. Itu pesannya bukan untuk cowok-cowok doang. Ada pertanyaan? Ya, abis ini. Abis ini. Ya, jadi udah biru. Wah, tapi ini ya, maksudnya kayak itu bukan cuman pesan untuk semua cowok-cowok aja, tapi untuk semua orang yang nonton dan dengerin podcast ini, tentu karena kayak itu kayak kita diingetin sih untuk terus bersyukur sama apa yang gue punya dan kita punya. Ini juga berhubungan dengan ngomongin sandal jepit sih dari tadi. Gue jadi kayak ngeliat lo kayak pinter banget kamu. Itulah fungsinya. I like your shoes karena kayak sangat-sangat nyaman terlihatnya, dan kayak gue beberapa kali lihat lo di Instagram, terus udah gitu platform juga lo pakai sneakers. Apakah lo sebagai pengkoleksi sneakers yang ini banget, atau justru kayak karena itu lo suka, gue pakai gue nyaman? Emang gue agak gila sih sama sneakers sih. Spesifiknya?
Ini bukan Jordan, ini yang OG, asik, yang original aja biasa. Nggak boleh sebut brand. Ya, boleh kan, nggak apa-apa juga. Biar cheap in. Biar Nike cheap in. Terima kasih Nike. Tapi kemarin gue emang sempet jadi brand ambassador Jordan. Ayo lagi dong. Ayo lagi dong biar kayak pas baru masuk Indonesia terus ada Jordan Moment Campaign sama Ramen Girl, sama Yako, sama si Yul malah, sama siapa lagi, si Via. Tapi lo pernah punya sneakers termahal? Gue yakin semua yang punya sneakers, pasti ada satu sepatu yang kayak anjir nih mahal banget nih. Kayak lo bisa kayak beli maksimal berapa? Kayaknya kalau yang kayak sampai Travis Scott gitu kayak gue nggak berani beli ya. Gue nggak berani beli. Maksudnya itu mah tuh 15 juta. Ya. Dior juga. Hah? Dior 119 juta neng, gelis diinjek-injek doang. Ya kan? Mendingan buka warung. Itu hidup gue setahun. Iya, mendingan buka warung atuh ya kan, jadi usaha lagi. Tapi lo punya satu koleksi sepatu yang sneakers yang ada sih, kalau misal paling mahal paling cuma kayak 5 jutaan gitu kali ya. Lo yang habit ini gak sih kayak raffle gitu? Ikutan nggak atau justru kayak lo ya? Apa ya, gue lebih kayak emang kepuasan diri aja karena gue emang suka bentuknya dan cantik banget, kayak gue harus bawa pulang kamu harus sama saya gitu, kayak gitu, kayak melambai-lambai aja kalau kayak ke toko, apalagi kalau misalnya gue sering travel karena gue suka banget travel. Jadi pasti bawa pulang sepatu, yakin gitu, duitnya habisnya di sepatu, ngerije duitnya habisnya sepatu. Sampai sekarang gue sampai enek gitu, kebanyakan udah kayak lemarinya udah nggak cukup, udah dulu kali ya, udah tua juga gitu, tapi ya sesekali ya belilah kalau misalnya ada yang lucu. Bisa diturunin, jadi siapa tau mau dijual-jualin lagi, mau pre-love lagi kan mungkin bisa. Tidak, kan belinya jauh, terjauh beli sneakers mana? Rusia. Pas ada gig di sana. Oh, tapi mumpung lagi ada gig. Pas ada gig di sana terus ya jalan-jalan terus udah gitu jadinya beli gitu. Sekaligus. Kalau disuruh milih kalau heels sama sneakers. Sneakers banget. Sudah jelas. Seada-adanya. Sudah jelas sneakers adalah jawabannya. Asli. Gue juga nggak tahu sih kenapa gue sampai segitu cintanya, maksudnya nyaman. Iya, tapi banyak juga kayak Jordan banyak yang nggak nyaman, tapi mungkin karena vibe-nya kali ya, karena vibe-nya gitu. Kayak represent gitu, asik represent. Tapi lo suka nggak sih? Maksudnya kayak kan dia kalau di Indonesia pasti produksi tuh banyak kan, maksudnya kalau dapat dari luar mungkin satu dia. Gue minum ya. It's okay. Nyai, maaf. Boleh. Kalau dilihat maksudnya kayak di Indonesia kan kayak produksi satu banyak, lo lebih suka yang kayak gua yang pakai gua doang atau justru kayak udah yang penting ada lo pakai semua? Gue mungkin orang yang malah seneng kali ada yang sama ya. Berarti maksudnya kalau ada yang sama berarti ya you my vibe, ya sih gitu. It's a vibe gitu kan. Nggak yang kayak anjir malu gitu, enggak sih. Gue kayak palingan kayak di klub nih, lo beli baju di satu toko di mall, pasti kan banyak juga yang pakai karena Zara lagi, Pull&Bear lagi gitu, tiba-tiba pakai samaan gitu. Terus gue di stage kayak ya gue samperin aja orangnya, hey gitu aja. Satu geng loh. Iya, so jadinya dia nggak awkward juga kan, soalnya temen-temennya kan gitu kan, gue samperin aja. Ih, aku juga ya udah deh, aku mau lihat-lihat koleksi kamu ya, biar jadi satu geng. Instagram asik. Satu geng sama Tiara. DJ, maksudnya kayak kita balik lagi lah sama dunia seperti itu. Kita ngomongin hobinya cukup nempel banget sama yang namanya drugs, alkohol. Apakah lo kalau misalnya perform nih kayak lo harus minum alkohol atau justru ya lo main karena lo suka makanan musik? Minum alkohol gue nggak gitu suka ya. Kayak gue palingan 2 gelas juga udah merah banget sampai sekarang. Orang bilang apa DJ apa bukan sih gitu, kayak gitu, maksudnya emang nggak tahu. Gue usahain sampai minum mentega gitu terus tetap aja gitu nggak bisa. Kayak emang susah gitu. Terus udah gitu pertanyaan apa tadi? Alkohol apa itu? Ya misalnya lo ngeliat orang kan DJ misalnya kayak dengan drugs dan sebagainya, lo ngeliatnya kayak gimana sih? Kalau drugs tentu tidak. Enggak sih. Gue kalau iya. Maksudnya bukan. Tapi maksudnya gue emang gue nggak demen. Iya, maksudnya kalau lo ngeliat seperti itu, apakah lo nyaman dengan baik? Lagi. Dia nyaman loh. Saya nggak bisa. Pak selimutnya. Gini. Iya gitu. Jadi menurut gue di negara tertentu aja yang bilang alkohol itu haram, ya kan? Maksudnya atau nggak baik atau apa segala macam. Karena di negara lain, terutama yang dingin, malah mereka bikin alkohol
kayak vodka di Rusia vodka, atau like konyak di mana Paris, karena memang mereka butuh itu untuk kehangatan badan gitu. Maksudnya you cannot judge it's like dosa apa enggak, atau misalnya baik atau buruk. Kalau menurut gua ya itu balik lagi ke belief system masing-masing. Tapi yang bikin itu jadi nggak baik adalah kalau itu kan dikonsumsi berlebihan, bener nggak? Menyelakakan orang. Iya, kayak lo nasi putih aja lo konsumsi berlebihan, lo nggak baik gitu. Jadi it's that. Jadi tolong deh, jangan judgement, tapi terserah lo juga sih. Cuman gue bilang aja gitu, kayak capek nggak sih lo mikirin hidup orang, atau capek nggak sih lo menghakimi orang terus-terusan gitu. Just focus on yourself. Gitu. Jadi kalau misalnya DJ ada yang identik dengan alkohol, udah pasti that's the place. Tapi guenya harus minum alkohol apa enggak, malah kadang-kadang gue nggak mau sama sekali. Misalnya gue dapat komplimen 1 botol ya gue kasih yang dateng gitu. Aku mau nemenin dia. Kalau gue lagi detox ya iya datang aja, beneran gue pasti kayak bagi-bagi. Tapi kalau misalnya gue lagi ada teman-teman yang datang atau klubnya gue suka, terus gue bisa mainin lagu yang gue suka, I just wanna enjoy it. Kalau nggak, kalau gue kedinginan ya gue minum 2 gelas 3 gelas gitu sih. Jadi, but it's not the tolak ukur gue untuk bermain. Ya nggak ada hubungannya main sama alkohol ya. Maksudnya kayak balik lagi itu adalah skill lo sebagai DJ. Tapi pernah punya cerita ini nggak sih? Pernah punya cerita unik gitu, maksudnya kayak dengan alkohol, dengan show gitu-gitu, pernah nggak sih? Di salah satu perform gitu misalnya kayak dicokok-cokokin lo pernah kali ya? Oh iya, ada yang pernah tiba-tiba datang ngasih gitu, hah apaan gua nggak gini-ginian gitu. Oh sorry gua nggak tahu gitu. Jadi gitu. Tapi ada cerita yang lain nggak sih? Maksudnya kayak sampai indahnya kayak lo nggak pernah lupa tuh kayak yang baik yang buruk? Dua-duanya. Yang buruk dulu deh, kalau yang baik kayak yang buruk nggak ada sih. Palingan yang paling buruk menurut gue adalah kalau misalnya gue sering disuruh ngatur lagu yang gue mainin, maksudnya suruh pumping, ayo pumping lagi nih, crowdnya belum joget, belum goyang, maksudnya kayak ya lu suruh residen lu aja deh yang main gitu. Itu sih maksudnya gue berasa jadi nggak dihargain aja gitu, walaupun gue ngerti maksudnya dia juga pengen revenue atau dilihat sponsor atau whatever it is. Itu terus kayak New Year palingan mati lampu, terus gue ngumpet di kolong meja, terus tiba-tiba ada yang teriak DJ-nya dicolong, DJ-nya dibawa kabur gitu. Lucu sih gitu. Terus kalau misalnya happy mungkin kayak main di Korea Festival di New York, gue happy. Di New York tuh gue berasa gue bisa main hip hop apa yang gue nggak bisa mainin di sini. Terus udah gitu juga di Korea pernah festival di WP juga seru, maksudnya iya. Sempat jadi kayak you can just like give the energy, you know, like lo angkat tangan, semua angkat tangan gitu, kayak guru aerobik aja. Di salah satu negara yang udah lo datengin happy dan gak pernah lo bisa lupain sampai sekarang, di mana? Satu doang nih. Ini coba keren kayak wah, dari segi apapun ya, misalnya dari segi musiknya, crowdnya sih pasti gue yakin. Kemarin di Korea seru sih, terakhir sih karena festival mungkin ya, jadi maksudnya banyak yang datang, terus udah gitu kayak dari beberapa negara aja, ternyata nggak Korean semua gitu. Terus udah gitu New York juga seru, walaupun nggak rame, maksudnya bukan festival ya, tapi kayak lebih tempat bukan gede, tempat medium lah kayak klub gitu tapi penuh. Yang pengen lo datangin satu dan belum pernah lo datang, mau di mana? Buat nge-DJ atau gue gue jalan-jalan apa? nge-DJ. London. Oke, London. Semoga COVID cepat selesai dan TWF akan muncul di London. Amin. Ini ada satu pertanyaan tapi nggak mungkin dimunculin di sini. Aku buka handphone apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi aku punya beberapa repeat question. Oke. I think ini akan sangat-sangat mudah buat lo. Gue yakin sih. Jawab cepat. Oke. Jangan lama. Oke. Apakah siap? Cepet ya. Yes. 1, 2, 3. Panjang besar? Besar. Halus kasar? Halus. Kasar? Kasar. Ukuran durasi? Hah? Ukuran durasi? Ukuran. Oke. Malam atau pagi? Both. Nggak bisa ya? Satu lah. Malam. Oh, malam guys. Oke. Skill seksi. Skill. Money or passion? Passion. Oh, itu lah passion. Musik, film? Music.
Tadi film. Buat gue ngelakuin, tapi it's like I enjoy music more. Trends, tech house. Tech house. Laut, gunung. Laut. Musician atau wanita biasa? Maksudnya? Jadi musician, diri lo sebagai musisi atau jadi musician? Oke. Terakhir, Indonesia atau London? What? Indonesia atau London? Nggak ada pilihan lain kotanya? London. Sorry. Ya, sudah cukup. Gue pengen ngulas dari tadi, ada beberapa pertanyaan yang menarik. Boleh ya? Boleh ya? Kenapa pilihnya ini masih direkam? Masih, nggak apa-apa kan? Jangan aja. Kenapa pilihnya London? Daripada Indonesia? Ya. Karena sebenarnya tahun ini tadi gue udah mau pindah sih. Kemana? Ke California. Ya, jadi buat IO. Tapi nggak jadi karena COVID. Tapi kalau COVID gak ada? Menurut gue lihatnya gini, dengan persiapan gue pindah kemarin, akhirnya kena COVID semuanya satu dunia, which means itu kayak redirection. No, teguran is like something bad, right? Kayak it's redirect your life aja. Maksudnya apa yang lu siapin mungkin di universe atau Tuhan mau siapin yang lain. Jadi gue mungkin harus bangun sesuatu di Indonesia dulu, more. Kan mau jadi itu, mau jadi apa tadi? Jadi life coach. Itu kan bisa dari mana aja online, asik. Nonton, ya kan? Iya, jadi kayak gue ngeliatnya kayak mungkin kayak for example kayak Nude Cosmetics gue pas COVID baru dapat injection investors, jadi series 2. Terus udah gitu kita jadi gue harus tanggung jawab at least jadi CEO untuk beberapa tahun untuk develop itu, karena itu kan baby gue kan. Jadi kayaknya Tuhan masih mau gue untuk develop itu lebih lagi. Terus udah gitu juga mungkin kemarin ada di kota di California, tapi mungkin Tuhan mau gue lebih kayak lihat kota yang lain lagi gitu. Jadi tenang, semuanya Tiara Ifna jadi pindah ya? Belum. Tapi tetap aja ada maunya. Oke deh, kalau gitu ini pembahasan yang kayaknya harus ada episode berikutnya lagi, karena ini obrolannya akan sangat-sangat seru lagi dan panjang. Karena pertanyaannya masih ada, selain di situ masih ada di otak gue. Terakhir, menurut lo tentang localized movement? Oh, this event, right? Yes. Okay. Gue happy banget sih dengan adanya ini. Maksudnya, yes, I really appreciate it a lot. I mean like ini bisa mengungkapkan atau menceritakan sisi lain dari dunia elektronik ini ya. Pastinya dari DJ, mungkin nanti bisa diwawancara lagi waitersnya atau apa yang di klub atau EO atau PR atau cewek-cewek lah atau club owner, you know, like jadi orang tuh nggak ngeliatnya cuman kayak duit haram aja lu semua gitu, ngerti nggak lo? Kayak we have also like other life, and then being a human, then we also appreciate ourselves and others gitu, ngerti kan? Jadi maksudnya dari sini tuh gue bisa cerita sisi lain yang orang nggak tahu tentang gue, yang mungkin selama ini gue cuman bisa ngomong sama semua orang lewat lagu. Tapi ngerti kan? Tapi sebenarnya gue pengen ngomong yang lain gitu. Jadi selama ini kita cuman berinteraksi lewat lagu-lagu yang gue mainin, so that's how I send my feelings. But through this podcast, like I can't really talk to you guys. Ini dalam banget loh, jadi kita tahu dalam-dalamnya Tiara If loh. Thank you so much, karena ini balik lagi gue bilang ini bukan cuma sekedar ngobrol soal DJ doang, tapi bagaimana cara lo untuk mengingatkan semua teman-teman yang nonton hari ini lebih dalam lagi. Tiara If, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, super duper happy banget karena kayak gue jadi banyak tahu dan informasi di episode yang ini. Dan tentunya buat semua juga yang nonton podcast kali ini, dengerin juga di Spotify untuk terus nonton Icebox Podcast. And terima kasih banget udah diundang ke sini. Thank you so much. Hope you guys have fun enjoying this session and hearing this session, and don't forget to follow the Instagram account at Icebox ID. Jangan lupa juga untuk comment and share sebanyak-banyaknya. Yes. Thank you, last. Oh, Bam. Saras kayaknya pamit ya. Bye. See you. Guys.